Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, selamat pagi GBI Tegal Alur, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau datang beribadah, kita mau siapkan hati kita. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik buat setiap kami Tuhan. Kami ada pada sampai saat ini Tuhan, itu karena anugerah Tuhan, kasih karunia dan penyertaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kau pimpin ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kita naikkan pujian ini dari awal dengan iman percaya kita. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar
Oh Yesus, hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari angkat suaramu.
kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan kami siap untuk memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Siap untuk memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama katakan janji puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus tak hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Mari sama-sama kita katakan, Tuhannya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat, bersoraklah janji puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus tak hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Katakan anugerahnya, anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat. Katakan bersoraklah, bersoraklah janji puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus tak hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Katakan persembahkan, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkan, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Sama-sama janji. Sebelum kita masuk dalam firman Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita. Kita mau naikkan satu pujian kita pada pagi hari ini. Terima
kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Biar musik menaikkan pujian ini, kita mulai sembah Tuhan. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan atas hidup kita, sebab Dia yang begitu besar atas setiap kita. Dia yang teramat besar. Oh Yesus, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagimu. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir. Kini aku percaya, oh Tuhan, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu duduk diam Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, meresponi firman Tuhan. Apapun ya Tuhan yang hamba-Mu firmankan pada pagi hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan setiap kami Tuhan, boleh memberikan dampak untuk setiap kami Tuhan, biar kami semakin berbuah, bertumbuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita perkatakan apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia
dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar
Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan mengenai puncak dan lembah. Saya akan memberikan beberapa pengertian mengenai puncak terlebih dahulu, ya. Puncak didefinisikan sebagai bagian yang teratas dari suatu tempat, gunung, bukit, pohon, menara, gedung, dan sebagainya. Puncak juga bagian teratas dari suatu tingkatan sosial, seperti jabatan atau karir, suatu hubungan. Dan puncak juga bisa berbicara tentang suatu keadaan seperti kesenangan, kenikmatan, kegembiraan, penderitaan, kesengsaraan, kesesakan, kemalangan, dan sebagainya. Puncak sering digambarkan sebagai tempat strategis untuk melakukan pengintaian, untuk mengetahui gerak-gerik musuh. Puncak juga memberikan suatu pandangan yang luas bebas dari hambatan-hambatan yang menghalangi pandangan kita. Di dalam Alkitab, puncak kerap kali dicatat sebagai tempat terjadinya berbagai peristiwa penting. Misalnya, Musa diminta naik ke Gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu dari Allah dan petunjuk-petunjuk untuk membangun kemah suci. Elia diminta naik ke puncak Gunung Horeb atau Gunung Sinai untuk menerima pemulihan dari Allah akibat depresi kuat karena tekanan-tekanan di dalam pelayanannya. Dan Yesus berbicara dengan Musa dan Elia di puncak gunung transfigurasi menjelang penyalibannya. Nah, sekarang pengertian tentang lembah. Lembah adalah wilayah bentang alam yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan yang luasnya dari beberapa kilometer persegi sampai mencapai ribuan kilometer persegi. Nah, dari definisi ini kita ketahui bahwa lembah berada di dataran rendah atau tempat yang rendah. Sejauh mata memandang ada batasan-batasan lereng-lereng gunung atau bukit-bukit yang menghalangi pandangan kita untuk melihat keadaan di balik lereng-lereng gunung atau bukit-bukit yang mengitarinya. Gambaran lembah dalam Alkitab sebagai suatu keadaan kelam yang dikenal, ya, sering ada istilah lembah kekelaman, ya. Di dalam Mazmur 23 itu juga dicatat, walaupun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, tetapi aku tidak takut bahaya.
Lembah di dalam Alkitab juga menggambarkan suatu keadaan duka, penderitaan, atau kesesakan. Sehingga di dalam Alkitab ada dikenal istilah lembah air mata. Lembah juga menggambarkan suatu keadaan kebingungan dan dikenal lembah penentuan. Saudaraku, awal pandemi COVID-19 sebuah gelombang kebingungan melanda sebagian besar orang, terutama jemaat Tuhan. Ketika mereka mendengar, ketika mereka membaca di antara korban-korban yang berjatuhan adalah hamba-hamba Tuhan yang dikenal baik, mereka yang tidak neko-neko dalam hidup maupun pelayanannya. Nah, sekarang ini pun sisa-sisa atau bekas-bekas kebingungan itu masih ada. Mereka bertanya-tanya, loh, kok tidak ada bedanya hamba-hamba Tuhan dengan orang-orang lainnya? Kok tidak ada perlakuan khusus bagi hamba-hamba Tuhan sehingga mereka diluputkan dari amukan COVID-19 ini? Ada sekelompok orang yang berpendapat bahwa COVID-19 ini tidak ada dan hanyalah rekayasa saja. Tetapi mereka tidak dapat menyangkal bahwa faktanya memang benar ada korban-korban yang nyata jatuh, yang tidak dapat dipungkiri lagi. Saudara-saudara sekalian, hari-hari ini sedang terjadi satu turbulensi berita yang begitu luar biasa. Nah, sama seperti pesawat seringkali mengalami turbulensi atau pergolakan udara ketika pesawat ini melintasinya. Dalam keadaan seperti ini, pesawat mengalami satu goncangan dan penumpang yang berada di dalamnya seringkali begitu panik akibat goncangan-goncangan yang mereka rasakan ketika mereka berada di dalam pesawat. Turbulensi berita hari-hari ini yang kita hadapi adalah antara kebenaran, dusta, hoax, teori konspirasi bercampur aduk dalam berita-berita yang kita dengar dan baca hari-hari ini. Mari kita mencari petunjuk di dalam Alkitab untuk keadaan-keadaan yang kita hadapi hari-hari ini. Bagaimana kita bisa mengerti dan bagaimana kita bersikap dalam menghadapi gelombang badai kebingungan yang tidak bersahabat dengan iman kita sekarang ini. Peristiwa-peristiwa dalam Alkitab juga mencatat nabi-nabi maupun umat Tuhan yang dilanda kebingungan di dalam zaman mereka, walaupun dalam kasus yang berlainan. Beberapa contoh misalnya, Nabi Habakuk dibuat bingung ketika dia minta keadilan Tuhan atas bangsanya yang jahat, yang menjalankan praktek hidup yang tidak adil. Sebagai jawaban atas doanya, Tuhan justru mengirimkan orang-orang Kasdim yang jauh lebih jahat dari bangsanya untuk menghukum bangsanya yang ada dan yang dia adukan kepada Tuhan. Dia bingung dengan cara Tuhan menjawab permintaannya. Dalam Habakuk pasal 2 ayat 1 dituliskan di sana, Habakuk berkata, "Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku." Perkataan Habakuk ini menggambarkan satu kebingungan atas apa yang dia adukan kepada Tuhan, tetapi Tuhan memberikan satu jawaban yang di luar apa yang dia perkirakan.
Ia mengadukan bangsanya yang tidak setia. Yang di dalam zaman itu dicatat di dalam kitab Habakuk, mereka keadilan itu berjalan berbalik dituliskan. Tetapi justru Tuhan mengirim orang-orang Kasdim yang jauh lebih jahat untuk menghukum bangsanya ini. Ini yang tidak Habakuk mengerti. Ini yang Habakuk bingung dengan cara Tuhan menjawab doanya ini. Kemudian juga dicatat di dalam Alkitab, Bani Asaf itu juga mengalami kebingungan melihat kemujuran orang fasik dibandingkan dengan orang-orang benar. Di dalam pengamatannya, Bani Asaf melihat suatu keganjilan yang membuat mereka bingung. Yuk kita memeriksa Mazmur 23 ayat 3 sampai dengan 12. Mazmur 73 ayat 3 sampai 12. Inilah perkataan-perkataan dari Bani Asaf yang bernadakan suatu kebingungan ketika mereka mengamati dan melihat apa yang mereka saksikan ini. Mazmur pasal 73 dari ayat 3. Saya akan bacakan. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Inilah yang Bani Asaf saksikan. Mereka menyaksikan nampaknya sepertinya orang-orang fasik itu begitu lebih makmur dan lebih enak hidupnya daripada orang-orang yang benar. Nah, keadaan ini, apa yang disaksikan oleh Bani Asaf yang nyaris atau hampir membuat iman Bani Asaf tergelincir. Inilah pengakuan dari mereka. Mazmur pasal 73 ayat 14 sampai dengan 15. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Ayat yang kedua berkata seperti ini. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sudah lihat, hal-hal yang nampaknya tidak adil yang Bani Asaf lihat membuat Bani Asaf bingung. Dan pada waktu mereka menyaksikan kejadian-kejadian seperti itu, hampir membuat iman Bani Asaf nyaris tergelincir, sebagaimana pengakuannya di dalam ayat yang kedua tadi. Tetapi aku, kata Bani Asaf, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Tapi puji Tuhan, kemudian ia mengambil satu langkah yang tepat.
ayat 16 dan 17 dari Mazmur pasal 73, tindakan yang dilakukannya adalah seperti ini. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Asa menyadari apa yang dia lihat ini membuat dia sulit untuk memahaminya. Ayat 16 tadi berkata, ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Ada berapa banyak kita juga mengalami kesulitan untuk mengerti kebingungan-kebingungan dari fakta-fakta yang kita hadapi hari-hari ini. Kok bisa hamba-hamba Tuhan yang kita tahu, yang kita kenal, mereka ini baik, punya reputasi baik di dalam pelayanannya, di dalam kehidupan keluarganya. Beberapa di antara mereka kok bisa juga kena COVID-19, dan beberapa di antara mereka juga meninggal dunia. Hal itu sulit dan membingungkan kita. Kita tentu yakin, kita tentu tahu mereka kehidupan doanya juga beres. Tetapi toh nampaknya tidak ada bedanya dengan yang lain. Saudara, cerita dari Asaf ini seperti mewakili cerita dari sebagian besar di antara kita. Ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Tapi mari saudara perhatikan apa yang dikatakan ayat 17. Sampai aku masuk ke gunung kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Ini yang harus kita lakukan, saudara. Masuklah ke gunung kudus Allah, jalinlah persekutuan dengan Dia lebih intim lagi, sambil saudara amati bagaimana kesudahan dari peristiwa yang sedang terjadi hari-hari ini. Dunia kita seperti lembah yang dikelilingi dengan penderitaan dan rintangan. Kita kesulitan melihat gambaran besar dari apa yang ada di balik peristiwa-peristiwa yang kita hadapi ini. Yang kita lihat adalah gambaran yang samar-samar. 1 Korintus pasal 13 ayat 12 berkata, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, sama seperti aku sendiri dikenal. Alkitab berkata, tidak ada satu rahasia yang tidak disingkapkan. Pada akhirnya akan tersingkap dengan jelas kepada kita. Apa yang nampaknya samar-samar di dalam penglihatan kita hari-hari ini, Tuhan akan membuatnya menjadi jelas, terang benderang. Nanti katakan oleh Paulus dalam suratnya di Korintus tadi, nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Untuk melihat gambaran yang jelas, kita harus naik ke puncak dan mengamati dari ketinggian tersebut.
Kolose pasal 3 ayat 1 berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2 dari Kolose pasal 3 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau kita terus memikirkan perkara-perkara yang di bumi, saudara, kita hanya akan melihat satu gambar yang samar-samar. Kita akan melihat banyaknya rintangan-rintangan di sekeliling kita. Seperti apa yang dikatakan pemazmur di dalam Mazmur 121 ayat 1. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ketika kita berada di lembah di bumi ini, yang kita lihat hanyalah gunung-gunung, rintangan-rintangan, persoalan-persoalan yang memblok pandangan kita akan apa yang ada di balik semuanya itu. Hanya di puncaklah, itu ketika kita memikirkan perkara di atas di mana Kristus ada, kita akan mendapatkan tuntunannya. Dari sana kita akan mendapatkan pengertian dari Allah untuk hal-hal yang tersembunyi bagi mata kita. Ulangan 29 ayat 29 berkata, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Sekali lagi saudara, perkara-perkara yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, dan perkara-perkara yang dinyatakan itulah bagi kita. Sebab itu sekali lagi saudara, cari perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Perkara-perkara tersembunyi bagi Tuhan tadi dikatakan Ulangan 29 ayat 29. Dan kita mencari di mana Kristus ada. Kemudian perkara-perkara sulit itu disingkapkan kepada kita, dinyatakan kepada kita, dan kita mendapatkan tuntunan-tuntunan untuk kita lakukan. Mari perhatikan daftar pahlawan iman di dalam Ibrani pasal 11. Lihatlah para pahlawan iman yang dicatat di sana. Ibrani pasal 11 ayat 13 berkata, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saya ulang, mereka semua ini, pahlawan-pahlawan iman ini, telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Penglihatan mereka, orang-orang beriman ini, penglihatan para pahlawan iman ini menembus rintangan-rintangan dari lembah kehidupan mereka. Mereka teguh berpegang kepada janji Allah untuk mengatasi rintangan-rintangan kehidupan yang mereka alami. Walaupun mereka tidak mendapatkan apa yang dijanjikan semasa hidup mereka, tetapi iman mereka tidak runtuh. Karena apa?
ada sesuatu di balik rintangan-rintangan itu yang mereka lihat. Ayat 16 dari Ibrani pasal 11 berkata, tetapi mereka sekarang merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Allah telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Perhatikan ini saudara, Allah telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Inilah yang mereka lihat. Walaupun mereka tidak mendapatkan apa yang mereka terima dari janji Tuhan selagi masa hidup mereka, tetapi mereka melihat ada satu tanah air surgawi, ada satu tempat yang lebih baik yang sedang dipersiapkan Allah bagi mereka. Kota yang disiapkan bagi mereka, Yerusalem baru yang sedang disiapkan bagi mereka, langit dan bumi yang baru di mana mereka nanti akan berada di sana. Kesaksian Musa yang dituliskan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 27 berkata seperti ini, karena iman maka Musa telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Musa bertahan sama seperti Musa melihat apa yang tidak kelihatan. Lihat saudara, Musa bertahan dikatakan sama seperti yang melihat apa yang tidak kelihatan. Musa melihat apa yang ada di balik kesukaran-kesukaran di dalam hidupnya. Satu kota yang sedang disiapkan baginya. Musa melihat di balik semua rintangan-rintangan pelayanannya, suatu tempat yang lebih baik yang Allah sedang siapkan baginya. Oleh sebab itu dia bertahan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ia hadapi. 2 Korintus pasal 5 ayat 7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Orang benar akan hidup oleh percaya, bukan karena melihat. Sebab penglihatan itu bisa mengecoh kita. Kita mengenal istilah fata morgana. Oleh seseorang sedang bepergian di padang gurun belantara yang begitu tandus, yang kering. Di tempat seperti ini orang sering melihat, menemukan mata air. Tetapi kemudian ketika didekati ternyata tidak ada air di sana. Itulah fata morgana. Penglihatan-penglihatan kita bisa mengecoh kita seperti itu. Tetapi iman percaya kita yang dilandaskan kepada janji Allah tidak akan pernah mengecoh kita. Karena Allah yang memberikan janji kepada kita adalah setia. Dan Ia pasti akan memberikan apa yang sudah diucapkannya kepada kita. Sebagai penutup saya ajak kita untuk membuka Ibrani pasal 10 ayat 35. Mari saudara-saudara bangkit berdiri, kita akan membaca bersama-sama sebuah ayat sebagai penutup ini. Ibrani pasal 10 ayat 35. 2, 3. Sebab itu
janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sekali lagi saudara, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Di dalam turbulensi berita-berita yang kita hadapi hari-hari ini, goncangan-goncangan yang menggoncang iman kita, Alkitab memberi petunjuk kepada kita. Jangan kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Musa tadi dituliskan di dalam Ibrani, ia bertahan sama seperti ia melihat yang tidak kelihatan. Maksudku, kalau hari-hari ini kita belum mendapatkan suatu gambaran yang jelas dari akhir peristiwa ini, ketika kita mencari petunjuk di dalam Alkitab bagaimana kita harus hidup di dalam masa seperti ini, tadi jelas dikatakan, bertahanlah di dalam iman kita. Jangan tinggalkan kepercayaan kita, karena ada upah yang besar yang menantinya. Ada satu tempat yang lebih baik yang Tuhan sedang siapkan bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami mohon biarlah Roh Kudus menerangi apa yang telah kami dengar, supaya iman percaya kami dibangun dan kami terus bertahan di dalam iman percaya kami kepadamu, sama seperti apa yang telah ditunjukkan oleh para pahlawan iman yang dituliskan di dalam Ibrani pasal 11. Walaupun mereka tidak mendapatkan apa yang dijanjikan di dalam masa hidup mereka, tetapi janji Tuhan itu berlaku kekal selamanya. Tuhan telah menyiapkan suatu tempat yang lebih baik, yang pasti akan dikenapi. Dan biarlah kami juga hidup bersama-sama dengan tokoh-tokoh iman ini ya Tuhan, yang telah memberikan teladan bagi kami untuk hidup di masa hidup kami sekarang ini. Kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri penghiburan, Tuhan beri damai sejahtera kepada kami sekalian, kepada umat-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara sekalian, kita mengangkat kedua tangan kita ke atas. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Dan biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Persekutuan dengan Roh Kudus, kekuatan dan penghiburan karenanya terus diberikan kepada saudara-saudara sampai selama-lamanya. Semua yang percaya kita katakan amin.